Bapak Ibu yang sedang menyaksikan PPW ini. Saya percaya bahwa kita semua yang ada pada malam hari ini merindukan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu yang ada saat ini, yang ada di rumah, yang ada di jalan mungkin. Apakah Bapak Ibu membutuhkan pertolongan? Wah, saya melihat penuh dengan semangat. Semuanya mengangkat tangan, yang ada di mobil, lagi jalan. Ya, saya butuhkan pertolongan. Ya, memang saudara. Karena saya percaya bahwa tidak ada satupun di antara kita di dalam hidup ini, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu di dalam hidup ini. Kita butuh pertolongan yang datang daripada Tuhan. Saudara, satu bukti kemarin terjadi gempa di Jakarta. Dan pada saat terjadi gempa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kebetulan kami ada tinggal di saat ini lagi ngungsi di apartemen. Dan kebetulan di lantai 23. Dan bisa dibayangkan gimana kita goyang satu. Tapi aku tidak ada di situ. Yang ada di situ anak-anak. Pada saat anak-anak saya telepon anak-anak, saya lihat ada gempa, saya telepon anak-anak. Dan duanya memang sudah keluar duluan, tinggal yang kecil yang ada di rumah. Dan apa yang terjadi? Saya sudah bingung, saya telepon gak bisa diangkat. Dan akhirnya anak saya setelah waktu berjalan, anak saya berkata bahwa, Ma, setelah saya ketemu dia bilang, Ma, saya sebenarnya ya gak takut awalnya waktu goyang-goyang gitu. Karena saya bilang begini di kamar, saya serahkan hidupku sama Tuhan. Saudara, tapi setelah turun dia bilang, setelah turun saya takut. Dia mah bisa nggak dibuat nggak gempa-gempa di sini. Terus saya bilang, semuanya itu ada di dalam kendalinya Tuhan, Nak. Saya bilang gitu. Dan saudara, saya mendengar dari seorang ibu, dia bilang begini, bahwa anaknya bilang begini, Mah, coba kita lapor ke polisi. Gempa ini, kita laporin dia aja mah, biar dia tidak bikin kita merasa takut seperti ini. Seorang anak kecil mungkin dia tidak mengerti. Tapi saya mau berkata kepada kita pada malam hari ini, kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu di dalam hidup ini. Kita butuh pertolongan yang datang daripada Tuhan. Malam hari ini saudara, kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke 15, Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Saya tidak akan baca semua, tapi saya akan baca ayatnya yang ke-25, berkata seperti ini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, saya percaya bahwa perempuan ini dia datang kepada alamat yang tepat, yang bisa menolong kehidupannya. Perempuan ini, siapa perempuan ini? Dia adalah perempuan Kanaan. Di situ tidak ditulis siapa namanya, tetapi dia berasal dari Kanaan. Saudara, orang Kanaan dengan orang Israel itu, orang Kanaan itu dipandang orang kafir sama orang Israel. Jadi waktu perempuan ini berseru kepada Tuhan, perempuan ini enggak dianggap. Murid-muridnya bahkan marah. Saudara, perempuan ini tidak tahu kemana dia harus pergi. Tetapi kita bisa belajar dari sini bagaimana iman perempuan ini menanti pertolongannya Tuhan. Saudara, yang saya lihat di sini bagaimana perempuan ini, saudara, mestinya saya tahu bahwa seorang ibu, dia akan berusaha sekuat tenaga supaya anaknya itu bisa disembuhkan. Kalau anak saya sakit, saya berusaha apa nih yang harus saya lakukan buat anak saya. Dan saya percaya ibu ini, ibu Kanaan ini saudara, yang dari Kanaan ini, dia sudah melakukan berbagai macam cara untuk mencari pertolongan, tetapi dia tidak dapat pertolongan itu. Bahkan kalau kita baca di Sidon, itu ada dewa penyembuh yang namanya Esimun. Nah saudara, dewa penyembuh ini yang bisa menolong. Tetapi saudara, itu pun tidak, saya percaya dia datang ke sana. Di dalam kuil itu saya percaya ibu ini datang, tetapi dia tidak mengalami pertolongan.
Saudara, akhirnya dia datang kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh ibu ini sehingga dia mengalami sesuatu yang luar biasa? Anaknya disembuhkan. Kita melihat bagaimana ibu ini, saudara, dia menanti pertolongan Tuhan dengan iman yang aktif. Dia menanti pertolongan Tuhan dengan iman yang aktif. Kenapa saya katakan aktif? Karena ibu ini tidak tinggal diam. Dia berseru kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, anak Daud kasihanilah aku. Anakku sakit dan dia kerasukan dan dia sangat kesakitan. Saudara, dia imannya aktif, saudara, tidak tinggal diam. Bagaimana dengan kita? Dia berseru, Yesus anak Daud. Iman kita harus aktifkan untuk kita melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Berseru kepada Tuhan di dalam doa dan pengharapan kita. Kita berseru panggil Tuhan karena Alkitab berkata, saat kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil nama Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Aktifkan iman kita kepada Tuhan. Karena iman yang aktif kita akan bisa mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Untuk apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-22 bilang begini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan itu dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita tidak tahu harus berbuat apa, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Jangan tinggal diam, jangan hanya menanti saja, tapi kita berseru kepada Tuhan karena Tuhanlah jawaban dari setiap apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Saudara, yang kedua, apa yang dilakukan oleh ibu ini, saudara? Dia menanti pertolongan Tuhan dengan tidak menyerah. Buktinya apa? Murid-muridnya bilang sama Tuhan, ayo singkirkan perempuan ini supaya dia tidak mengganggu. Saudara, kalau pada zaman dahulu, saudara, kalau seorang perempuan berteriak-teriak, saudara, berteriak-teriak kepada rabi, itu sangat tidak sopan namanya. Dan perempuan ini melakukan itu. Dia berseru, dia tidak menyerah, saudara. Dia berseru sekalipun dia melihat bahwa tidak ada dukungan di dalam apa yang dia lakukan. Sekalipun dia tidak dianggap, tetapi dia tetap, saudara, tidak menyerah. Iman yang tidak menyerah itulah yang Tuhan lihat, saudara. Ketika kita mulai menyerah dalam hidup kita, apapun pergumulan kita, ketika kita mulai menyerah, berarti kita menyerahkan kemenangan itu kepada iblis. Sekali lagi saya mau katakan, saat kita menyerah di dalam persoalan, di dalam pergumulan hidup kita, kita tidak berseru lagi kepada Tuhan, kita bilang, ya sudah begini, habis saya juga berdoa belum dijawab juga. Saya kemarin saya beberapa waktu ini bertemu dengan orang-orang yang konseling dan dia berkata bahwa Pastor, saya sudah berdoa, saya sudah berharap sama Tuhan, tapi buktinya sampai sekarang ini flat-flat saja. Saya berkatakan bahwa jangan menyerah. Karena masih ada Tuhan yang kita percayai yang akan menolong setiap kehidupan kita. Punyalah iman seperti wanita ini yang tidak menyerah sekalipun dia dikucilkan, sekalipun dia tidak dianggap. Saudara, dia tidak menyerah. Yang ketiga, saudara, bagaimana wanita ini mencari pertolongan, menanti pertolongan. Dia aktifkan imannya, dia tidak menyerah. Dan juga yang berikut, saudara, dia tidak gemetar. Saudara, pada saat Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini bahwa aku datang bukan untuk kamu, istilahnya seperti itu ya. Aku datang bukan untuk kamu. Tetapi perempuan ini tidak bilang, oh ya kalau begitu aku pergi aja. Dikatakan di dalam ayat 25 dikatakan begini. Dia mendekati Yesus. Dia menyembahnya dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara, itu dia tidak gemetar. Kalau kita mungkin ya, ini saya bisa ambil contoh misalnya. Ada jemaat atau siapa datang, Pastor Juan tolong
doain saya dong. Saya lagi sakit." Terus Pastor John bilang, "Siapa you?" "Enggak, aku enggak mau doain kamu." Wah, saya percaya itu pasti keluarnya di TikTok, keluarnya di Instagram, di Lambe Tura. Saya percaya semuanya keluar di situ. Pastor yang tidak tahu belas kasihan atau dan sebagainya. Tetapi saudara, perempuan ini saat Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk kamu." Tetapi dia berkata begini, "Tuhan, tolonglah aku." Karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong dia. Hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukan apa yang tidak sanggup dia lakukan. Dia tidak gemetar. Dia menyembahnya dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Tetapi saya mau katakan kepada saudara pada saat ini, jangan gemetar. Hampiri Tuhan di dalam penyembahanmu. Karena saudara akan melihat pertolongan Tuhan terjadi atas hidupmu. Saudara, perempuan ini tidak kecewa ketika Tuhan berkata kepadanya, tidak pantas roti itu diberikan kepada anjing. Saudara, tapi perempuan ini tetap maju dan berkata, "Yes Tuhan." Tapi anjing itu menerima remah-remah dari meja tuannya, dari yang jatuh di meja tuannya. Luar biasa sekali imannya, saudara. Dan saudara, hal itu menandakan bahwa dia menanti pertolongan Tuhan. Bukan hanya memiliki iman yang aktif. Bukan hanya pantang menyerah. Bukan hanya tidak gemetar. Tetapi dia punya kerendahan hati karena dia berkata, "Tuhan." Iya Tuhan, dia mengakui bahwa keterbatasannya, dia mengakui keberadaan dirinya bahwa dia tidak layak, bahwa hanya Tuhanlah yang bisa melayakkan dia. Kalau bukan Tuhan yang melayakkan dia, dia tidak akan pernah bisa. Dan saudara, itu yang terjadi. Sehingga pada saat dia berkata, "Yes Lord, aku pun bisa menerima remah-remah yang jatuh di meja." Dan Tuhan berkata kepadanya, ini yang sangat luar biasa. Apa yang dialami oleh perempuan ini. Saudara, Tuhan berkata, "Besar imanmu ibu. Jadilah kepadamu apa yang engkau kehendaki." Saudara, bukan saja anaknya yang dipulihkan. Bukan saja anaknya yang disembuhkan, tetapi Tuhan, perkataan Tuhan yang menolong dia, memberikan jawaban kepadanya. Katakan bahwa, "Besar imanmu ibu. Jadilah kepadamu apa yang engkau kehendaki." Dan saat itu pula anaknya sembuh. Saudara, saya berkata pada saudara pada malam hari ini, Tuhan mau bicara bagi kita. Mungkin kau sudah menanti jawaban dan pertolongan Tuhan dalam hidupmu udah bertahun-tahun. Sudah terlalu lama mungkin bagimu. Tapi Tuhan berkata bahwa jangan menyerah. Jangan padamkan imanmu, aktifkan terus imanmu. Jangan tergemetar terhadap ujian, terhadap tantangan yang datang, terhadap hambatan yang datang. Tetaplah di dalam kerendahan hati, mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan hal itu. Dan saya percaya saat ini dimanapun saudara berada, saya percaya saudara akan mengalami kuasa. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara akan mengalami pemulihan yang datang daripada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara dan dia mau memberikan pertolongannya buat saudara malam hari ini. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang ada malam hari ini. Tuhan, aku berdoa dimanapun mereka berada hari ini. Setelah mereka mendengarkan firman Tuhan ini, mereka belajar dari perempuan ini. Mereka mulai mengaktifkan iman mereka. Mereka tidak diam Tuhan. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak gemetar. Dan mereka tetap tahu diri Tuhan hidup dalam kerendahan hati. Dan aku percaya dimanapun mereka ada, pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi, mereka akan mendengar suara Tuhan berkata, "Terjadilah kepadamu seperti yang engkau mau." Yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibuka jalan, yang lemah dikuatkan. Tuhan mengangkat kita dan Tuhan memulihkan setiap keadaan kita. Aku melepaskan berkat bagi semua yang mengikuti PPW ini Tuhan. Mereka mengalami Tuhan yang dahsyat, yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saya serahkan kembali kepada Pastor Juan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Angkat kedua tangan kita, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Katakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Semuanya dikasih oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.